Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan ketenangan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perpajakan Bapak Zulkarnain MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya atas nama rasmi NIM 19.2800.036 Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan memaparkan resume materi perpajakan untuk memenuhi tugas final mata kuliah perpajakan. Langsung saja materi yang pertama, yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak atau tax compliance dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak atau WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak material adalah suatu perilaku di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Dalam kurung Nurmantu dalam Cahyonowati 2016. Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan pelayanan pajak. Yang kedua yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Jenis-jenis PPh: PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh pasal 4 ayat 2. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi harta warisan yang belum dibagi badan dan BUT namun berdasarkan domisilinya. Subjek pajak penghasilan mencakup subjek PPh dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak daerah. Pajak daerah bisa berasal dari asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah, contoh PBB. Pajak daerah hanya dipungut oleh wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan aturan pajak daerah. Yang masuk pajak daerah: pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 0-35%, pajak reklame sama dengan papan iklan 25%, pajak penerangan jalan. Yang keempat yaitu pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh, cukai dan PPNBM.
Pajak kendaraan bermotor atau bermesin. Kalau kendaraan pertama 2% dari NJOP. Kalau kendaraan kedua 2,5% ditambah 0,5 dari NJOP. Pajak biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, pajak rokok 10% dari cukai yang dipungut pemerintah. Pajak yang masuk ke pemerintah pusat adalah pajak tilang. Berarti itu bukan pajak tetapi pendaftaran langsung. Yang kelima yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah suatu pungutan yang memperhatikan keadaan dari wajib pajak atau memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan pajak objektif adalah merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Yang keenam yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah memiliki sifat pemungutan yang teratur dan pembayaran secara berkala atau per periode. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak tidak bisa dibebankan atau diwakili. Contoh PPh, pajak bumi dan bangunan, dan pajak motor. Pajak tidak langsung adalah pajak per peristiwa atau kejadian, contoh pajak ekspor dan pajak PPN. Yang ketujuh yaitu perpajakan untuk UMKM dan startup. Usaha mikro ialah usaha yang memiliki omset paling banyak 300 juta dalam 1 tahun atau 300 juta per tahun, besaran pajak 0,5 dari omset. Usaha kecil ialah usaha yang omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah ialah usaha yang omset di kisaran 2,5 M sampai 50 M per tahun. Pajaknya hanya 0,5 per tahun. Setiap startup yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dapat memilih untuk tidak menjadi PKP. Namun, startup akan tetap dikenakan PPh final senilai 0,5% dari pendapatan brutonya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.